Hanya ada berapa motivasi ketika teman-teman mengambil mata kuliah pilihan ya. Ada yang memang sekedar untuk mengambil, artinya hanya menambah persyaratan saja, tapi juga ada yang memang tertarik dengan mata kuliah pilihan tersebut. Memang di UMBY saya banyak mengampu mata kuliah pilihan yang ini akan sangat berhubungan dengan prospek kerjanya teman-teman ke depan. Ini yang saya kira teman-teman mulai dari sekarang juga mulai menentukan ya, Anda ke depannya mau seperti apa nih arah karirnya. Karena kalau saya lihat teman-teman di R3 yang kelas 1 itu kan memang sebagian besar sudah bekerja ya, bahkan beberapa sudah bisa dikatakan cukup stabil ya di pekerjaannya, sudah lumayan settle, sudah lumayan menghasilkan. Artinya kalau misalnya ketika Anda sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah stabil, bahkan sudah punya income yang cukup besar, kemudian tiba-tiba Anda kuliah, ya berarti Anda punya rencana jangka panjang, teman-teman. Anda punya target yang pengen dicapai lagi. Ini sangat kita apresiasi ya buat teman-teman. Jadi semoga bisa tepat waktu lulusnya, bisa mengatasi berbagai hambatan yang terjadi besok ya. Ini kalau misalnya Anda masih kuliah seperti ini masih masih enjoy ya, masih terstruktur jadwalnya. Besok kalau Anda sudah skripsi, ya tergantung bagaimana motivasi teman-teman. Karena skripsi itu kan nggak ada jadwalnya, nggak ada jam kuliahnya. Ya, kalau mau cepat lulusnya, ayo kerjakan, ayo menghadapi dosen pembimbing, revisi kerjakan dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau santai, ya wis Anda santai aja nanti sudah akan lama mungkin lulusnya, ya. Oke, kalau tadi siang, ya, bagi sebagian yang ikut di kelas rekrutmen, ya, saya coba untuk memberikan wawasan pekerjaan di ke-HRD-an yang berhubungan dengan PIO. Nah, di mata kuliah praktek kewirausahaan, sesuai dengan namanya, ini saya coba untuk memberikan gambaran atau wawasan tentang kewirausahaan. Kalau kita ngomongin kewirausahaan sangat luas ya, teman-teman ya. Kita nggak pernah selesai saya kira kalau misalnya kita ngomongin tentang kewirausahaan. Nah, konsep yang coba kita tawarkan ke teman-teman ini menjadi sesuatu hal yang baru di ruang lingkup kewirausahaan karena nanti kita akan berikan ke teman-teman, kita akan tawarkan ke teman-teman. Ini konsep psychopreneur ya. Psychopreneur ini adalah konsep kewirausahaan yang berbasis keilmuan psikologi. Ini yang saya kira belum banyak dipilih sama teman-teman, dan ini juga belum banyak dipilih oleh beberapa lulusan. Nah, sorry, ya, saya mute ya. Ya. Oke, ini bagi teman-teman yang memang sedang bisnis, ya, sekarang lagi menjalankan usaha bisnis, ya, atau misalnya punya planning untuk menjalankan usaha bisnis, yang perlu dipahami kan gini teman-teman teorinya. Kalau misalnya Anda mau bisnis, ya, Anda mau memilih suatu produk atau jasa yang menjadi bidang produk bisnis Anda, kan Anda perlu pahami dulu kan, tujuan Anda bisnis itu untuk apa? Karena sekali lagi, ketika teman-teman, pengen bisnis deh, pengen buka usaha deh, nggak usah kerja kantoran deh, ya, ya ini perlu dicermati dulu, perlu dipahami dulu. Anda ketika mau bisnis, tujuannya apa? Karena tujuan orang berbisnis itu bisa macam-macam. Pertama, misalnya, ketika orang bisnis, ya pengen menambah pemasukan. Pure murni untuk menambah pemasukan. Nah, kalau misalnya Anda pengen nambah pemasukan, hanya sekedar, ya udah pengen nambah uang saku deh, pengen buat bayar uang kuliah, Anda bisa memilih suatu produk yang memang sekarang lagi tren. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin sering nongkrong ke Seturan, Jayan, daerah Concat, Perumnas dan sebagainya. Sekarang banyak ya beberapa jajanan yang bisa dikatakan tren, dan ini membuat orang tergoda untuk meniru kan, tergoda untuk menjual produk yang sama. Karena ketika sesuatu produk yang lagi tren di masyarakat, itu cenderung gampang ketika kita memasarkan. Ya. Misalnya apa? Uh,
Ini saya lihat ada Mbak Detriana ya. Halo Mbak Detriana. Ada Pak hadir. Halo Pak, mohon maaf Udah, on cam ya Pak. oke. Udah selesai jualannya Mbak? Oh, udah Pak, udah tutup kalau jam segini. Udah tutup. Nah, Oke. misalnya saya ngambil contohnya Mbak Detriana. Ini kan produk yang dijual Mbak Detriana. Ini mungkin beberapa belum pernah lihat mungkin ya. Ini kan bisa dikatakan produk yang dijual Mbak Detriana ini kan suatu produk yang lagi tren di masyarakat. Tahu ya Mbak ya? Semacam Pak, betul. semacam tahu crispy, semacam tahu go dan sebagainya. Ini bisa jadi contoh produk yang dipilih karena sedang tren di mata masyarakat. Misalnya gini, coba deh kita lihat di sepanjang Jalan Seturan, sepanjang Babarsari, mungkin sampai ke Selokan, ke arah Kejayan, ada beberapa yang banyak ya menjual jajanan semacam tahu, ya dengan segala jenis varian dan toppingnya kan. Nah ini juga bisa dikatakan jajanannya lagi tren, ya. Misalnya apa lagi? Ada yang pernah makan roti gembong nggak teman-teman? Roti gembong gede. Pernah Pak. Oh, hampir semua sering ya. Ini juga satu jajanan yang lagi tren, ya roti gembong gede, ya enak ya, rotinya lembut, ya toppingnya banyak, ya variannya banyak banget, ya sampai 10 macam varian. Dan akhirnya banyak orang meniru kan, yang dengan roti gembong kan. Jadi banyak KW-nya nih. Nah, Anda perhatikan banyak beberapa roti-roti yang muncul, coba untuk menyesuaikan dengan bentuk dan rasa roti gembong, teman-teman. Karena apa? Karena lagi tren. Ya, nah masalahnya kalau misalnya kayak ini nih di gambar nih, kopi, ini lagi tren juga, menjamur juga kan, yang jual es kopi kan, dari mulai skala besar, kafe, sampai skala pinggir jalan, kaki lima. Ini satu usaha yang bisa jadi cepat lakunya, apalagi banyak saya kira, ya ada seblak, ada makaroni misalnya, kalau mungkin yang non makanan ada ikan cupang misalnya, nih Anda masih ingat zaman dulu 5 sampai 7 tahun yang lalu ada ake ya. Ada ake, ada tanaman gelombang cinta itu sekitar mungkin 15 tahun yang lalu tren di masyarakat. Nah, masalahnya ketika sesuatu yang tren di mata masyarakat itu kadang nggak lama, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak bikin inovasi. Jadi kalau misalnya tujuan Anda hanya untuk menambah penghasilan saja, it's okay, nggak masalah. Ya, bisnis tren, bisnis musiman. Tapi ketika mau diseriusi, bisnis Anda pengen dijadikan mata pencaharian, itu yang perlu dilakukan inovasi. Karena yang namanya konsumen, ini sedikit kita ngambil mata kuliah perilaku konsumen ya. Nih Anda mengambil mata kuliah perilaku konsumen, seorang pengusaha, seorang pebisnis, kalau mau stabil usahanya, ya perlu melihat kondisi atau perilaku konsumen. Yang namanya orang-orang kita, itu kan gampang banget berubah seleranya ya. Nah, Anda masih ingat kemarin es Milo kepal 3-4 tahun yang lalu, banyak banget yang jual, ya. Itu kan dari Malaysia katanya, ya, trennya ya. Terus dibawa ke Indonesia. Ya, ini hampir setiap jalan ada yang jual es Milo kepal. Sampai akhirnya orang bosen, ya, udah nggak selera, ganti lagi nanti, ya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, yang lagi jualan es Milo kepal pada kemana. Ya, makanya ketika teman-teman fokusnya untuk mencari pendapatan, ya bisa bermain di produk. Kayak misalnya kemarin, ya sebelum masa pandemik ya, banyak teman-teman kita pengusaha yang akhirnya kolaps ya, bangkrut ya, kemudian beralih untuk menjual produk yang sedang dibutuhkan masyarakat, ya jual masker, jual hand sanitizer dan sebagainya, jual alat-alat protokol kesehatan, ya artinya menjual produk yang memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, beda cerita kalau misalnya Anda memutuskan untuk berbisnis karena pengen memilih jalur ini. Ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing ya. Jadi ada yang kerja kantoran tapi sambil bisnis, tapi ada yang pure memang pengen menjalankan bisnisnya. Kalau misalnya ada pengen dua-duanya, Anda kantoran, tetap office hour, Senin sampai Jumat kerja, pagi sampai sore, ya Anda ambil bisnisnya, ngambil produknya yang nggak usah terlalu berat ya, terkait dengan promosinya. Ya tadi, ngambil produk yang lagi tren di mata masyarakat.
ya, karena Anda pengen menambah penghasilan. Tapi kalau misalnya pure pengen bisnis terus, menjalankan usaha bisnis, nah ide bisnisnya itu bisa diambil dari beberapa hal, teman-teman. Ini bisa diambil dari keterampilan atau kemampuan yang Anda kuasai, atau juga bisa diambil dari keterampilan selama Anda kuliah, teman-teman. Ini yang coba kita kembangkan, ini coba kita tawarkan ke teman-teman, ya, konsep psychopreneur. Ini sudah 2-3 tahun terakhir, ya, ini coba kita kembangkan. Tujuannya mungkin salah satu biar teman-teman nggak mubazir ya untuk kuliahnya ya. Artinya tetap ada ilmu yang dipakai kok nanti ketika Anda berbisnis. Nah, saya kira kalau misalnya Anda belajar psikologi ya dari semester 1 sampai ini semester 6 ya, sebagian besar saya kira dari semester 1 sampai semester 5, semester 6 itu saya kira banyak mata kuliah yang berbasis kompetensi ya. Artinya dari beberapa mata kuliah itu bisa diangkat menjadi suatu usaha atau bisnis. Saya coba untuk membuat 4 batasan ya, 4 ruang lingkup yang bisa Anda pilih, teman-teman. Jadi besok kita akan bikin semacam praktek sederhana, teman-teman. Ya, ini kita prakteknya nggak usah terlalu rumit ya, tidak usah terlalu jelimet. Kita coba untuk melakukan kegiatan praktek yang simple, yang sederhana. Jadi ada 4 bidang utama, teman-teman. Ini sebenarnya bisa ditambahkan lagi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman punya ide, punya saran ya. Yang pertama yang bisa dikembangkan adalah alat tes. Alat tes saya kira menjadi kemampuan spesifik yang hanya dikuasai oleh orang psikologi, teman-teman. Kalau misalnya kita belajar psikodiagnostik ya, ada tes kognitif dan ada tes non kognitif. Ya, ada 2 bidang alat tes dan kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk bisa mengembangkan alat tes, Anda punya peminatan terhadap alat tes, kan bisa 2 jalur ya. Anda bisa kerja sebagai HRD tadi ya, kalau kita di kelas rekrutmen, tapi juga Anda bisa menjual kemampuan Anda. Apakah kemampuan untuk melakukan penyajian alat tes, atau kemampuan untuk melakukan analisis terhadap alat tes tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengaplikasikan alat tesnya, ini agak berat syaratnya mungkin. Anda harus melanjutkan S2 ya di jalur profesi karena pure yang bisa untuk interpretasi alat tes ya, yang bisa untuk mengajarkan alat tes ya, dia yang harus punya sertifikat psikolog ya. Dia harus punya surat izin praktek dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda pengen mengembangkan alat tes ini sebagai usaha Anda, bisa macam-macam ya. Anda bisa mendirikan biro rekrutmen seleksi, bisa bikin semacam biro untuk asesmen, bisa bikin semacam lembaga training ya mengajarkan alat tes ya. Ini juga banyak dipilih oleh beberapa psikolog ya untuk karirnya ya. Dia punya peminatan dia alat tes tertentu. Dia menguasai tes grafis misalnya. Ya, kemampuannya ini kemudian dijual ya ke orang-orang yang memang membutuhkan materi tentang tes grafis ya. Kemudian bidang yang lain ini pelatihan psikologi. Ya, ini yang kemarin di semester 5 kalau nggak salah ya, ada mata kuliah pelatihan psikologis. Ini kan juga membuka wawasan ya, bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karir buat teman-teman. Kalau memang tertarik di bidang pelatihan, Anda suka ngajar, suka berkomunikasi, bicara di depan publik, ya, kemampuan public speaking Anda bagus, Anda bisa kok mengembangkan diri di bidang pelatihan ini. Nah, sebenarnya kalau untuk berbasis pelatihan, ini nanti tergantung dari materi Anda yang Anda kuasai yang mana. Jadi paling tidak, kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang pengajar, ini pelatihan nanti bisa luas ya, bisa trainer, bisa dosen, bisa nanti menjadi konsultan training misalnya. Ini tergantung dari apa ya, tergantung dari keilmuan yang mau dipilih apa. Karena kalau misalnya basicnya mau pelatihan, ya psikologi kan banyak banget ya cabangnya ya. Di cabang utama aja ada 5. Ada PIO, klinis, sosial, perkembangan, sama pendidikan. Anda mau arahnya kemana?
ya mau ke perkembangan, mau ke klinis, atau mau ke PIO. Kalau misalnya ke PIO pun, ya PIO pun banyak sekali yang bisa Anda kembangkan. Misalnya, Anda punya kemampuan apa di bidang PIO? Ya, saya kira kalau misalnya di PIO saja kan sebenarnya banyak ilmu yang bisa dikembangkan kan, rekrutmen seleksi, ya, Anda pernah ngambil mata kuliah analisis jabatan, ada K3, ada pengelolaan SDM, ya, atau besok misalnya kita belajar tentang intervensi, itu beberapa mata kuliah yang sebenarnya bisa diangkat, ya, bisa dipilih kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang pengajar. Bisa pengajar independen, ya, artinya Anda punya lembaga sendiri, atau Anda sebagai pribadi sendiri, ya, seorang pengajar, atau bisa Anda tergabung di suatu perusahaan misalnya, sebagai pelatihan atau mungkin sebagai training officer. Tapi kalau ruang lingkupnya usaha, bisnis, ya Anda bikin sendiri ya. Di luar sana udah banyak ya, beberapa orang, beberapa psikolog, ya bahkan sarjana psikologi yang cari uangnya dari training, dia bikin training, dia diundang sebagai seorang pembicara, ya. Jadi jalur bisnisnya dari seperti itu, ya. Atau misalnya konseling, ya. Bagi yang tertarik di bidang konseling, konseling banyak ya bidangnya ya. Bisa konseling karir, bisa konseling masalah keluarga, perkawinan, olahraga misalnya, kemudian di ranah pendidikan, guru BK, dan sebagainya. Saya kira banyak ya, banyak bidang kalau di konseling. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau saya lihat nggak banyak teman-teman yang memilih jalur konseling. Mungkin karena ya saya nggak tahu apakah susah, apakah mungkin terkait dengan prospek kerjanya atau seperti apa. Oke, yang terakhir, ini yang juga banyak dipilih ya di era digital, era teknologi, content creator, ya. Kalau mungkin dulu content creator ya, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sekarang zamannya YouTube, ya, zamannya live IG, dan sebagainya. Banyak yang cari duit ya lewat YouTube. Kalau misalnya, ini terkait dengan pelatihan tadi ya. Kalau misalnya Anda punya kemampuan di beberapa bidang, dan Anda memang punya kemampuan untuk komunikasi, ya banyak yang mereka memilih untuk di jalur content creator. Nah, ini gambarannya teman-teman, ya beberapa bidang bisnis di bidang psikologi. Jadi ini memang sekali lagi tergantung dari peminatan teman-teman ya, tergantung dari kemampuan atau keterampilan yang Anda kuasai selama ini. Ini saya kira penting teman-teman. Kalau besok misalnya Anda sudah mau lulus, ini entah nanti Anda mau melanjutkan karir di perusahaan, di tempat yang sama, atau mau bisnis misalnya, setidaknya tuh ada 1-2 keilmuan khusus yang Anda kuasai ya. Karena psikologi ini kan ilmu yang berbasis keterampilan dan kemampuan. Kalau misalnya Anda nggak punya keterampilan tertentu di bidang psikologi, itu agak susah teman-teman untuk bisa bersaing. Karena paling nggak, kalau misalnya Anda pengen bersaing di dunia kerja, di dunia entrepreneur misalnya, ya ada 1-2 kemampuan khusus yang memang paling Anda kuasai, teman-teman. Ini penting saya kira buat senjata ya, buat cadangan. Ya. Nah, untuk gambaran kita di program kerja praktek ya. Oh iya, teman-teman, ini saya rekam juga ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang belum bisa gabung ya, nanti saya konversi ke YouTube ya, bisa disaksikan kembali. Jadi di praktek ini, di praktek wirausahaan, kita nanti akan menjalankan praktek menyusun bisnis plan ya. Kita coba untuk melakukan hal yang sederhana aja. Ya. Ini juga banyak bidang jalur yang belum banyak dipilih sama teman-teman, karena kalau kita ngomongin bisnis, ya bisnis biasanya banyak ya, ada makanan, ada pakaian, dan sebagainya. Tapi ketika bisnis diambil dari keilmuan psikologi, ini yang coba kita tawarkan. Kita coba untuk buka wawasannya ya. Oke, ini tahapannya teman-teman. Tahapan yang nanti akan dilakukan teman-teman. Jadi kita bikin bertahap ya. Jadi per minggu paling ada progresnya.
Jadi kalau misalnya langsung bruk ya satu hari satu waktu ya nanti akan keteteran ya teman-teman ya. Yang pertama masing-masing kelompok ya kemarin sudah saya infokan untuk memilih untuk menentukan kelompok ya. Masing-masing kelompok silakan Anda memilih satu ide usaha di bidang psikologi ya. Tadi sebelumnya saya coba untuk memberikan beberapa gambaran bidang-bidang bisnis yang bisa diambil dari keilmuan psikologi. Nah, ide usaha ini silakan Anda tentukan secara spesifik. Kalau misalnya mau memilih jalur training atau pelatihan, nah kira-kira pelatihan apa yang mau Anda jual? Pelatihan apa yang mau Anda tawarkan dari kelompok Anda? Misalnya, katakanlah dari Mas Arief nih, kelompoknya Mas Arief pengen bikin atau pengen usaha, pengen coba untuk menawarkan jasa pelatihan public speaking misalnya. Nah, spesifik ya. Jadi kalau misalnya Anda mau di pelatihan, sudah spesifik pada suatu bidangnya. Oke, kalau misalnya sudah ditentukan ide usahanya, kemudian Anda ungkap kira-kira apa yang melatar belakangi pemilihan produk atau jasa itu. Ya, jadi setiap produk atau setiap jasa yang Anda tawarkan itu nanti Anda ungkap latar belakangnya seperti apa. Kemudian selain latar belakang, Anda ungkap kira-kira yang menjadi keunggulan produk bisnis Anda atau jasa bisnis Anda. Itu kira-kira apa? Karena saya kira kalau misalnya di jalur bisnis di bidang psikologi, kita ambil contoh deh misalnya pelatihan public speaking misalnya, itu di Instagram, di website, itu sudah sangat banyak teman-teman. Nah, ini prinsip dasar ya, ketika kita memilih suatu produk, ketika kita ingin menentukan suatu produk yang sudah banyak dijual sama orang lain, kita perlu membuat suatu inovasi. Kita bikin sedikit lebih beda daripada yang lain. Ini yang akan membuat orang lebih lebih notice ya pada pilihan kita ya. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan tentukan segmentasinya. Ini buat siapa nih? Pelatihannya nih. Buat mahasiswa secara umum, buat karyawan kantoran, ya, atau misalnya buat masyarakat secara umum, atau siswa SD, SMP, dan sebagainya. Ini saya kira penting, teman-teman. Ya, kalau misalnya untuk menentukan segmentasi, jadi sebenarnya kalau kita mau menentukan produk atau jasa dalam usaha kita mau fokusnya di produknya dulu atau mau segmentasinya dulu. Karena kalau misalnya kita mau fokusnya ke segmentasinya dulu, setiap karakter, setiap kriteria orang, setiap contoh individu itu punya kebutuhan beda-beda ya. Kayak pelatihan misalnya, training. Training untuk setiap segmentasi itu butuhnya beda-beda. Ada mahasiswa, ada karyawan, atau misalnya kita mau nyasar ke anak sekolahan, SD, SMP, SMA, masing-masing tingkat level pendidikan saja, itu butuhnya pelatihan berbeda-beda. Karyawan, setiap profesi pasti punya kebutuhan pelatihan yang berbeda-beda. Ini penting ketika Anda menentukan segmentasinya, nanti penting untuk menentukan strategi pemasarannya. Ya, jadi intinya produk atau jasa yang Anda buat, yang Anda ciptakan, kalau misalnya tidak laku, itu yang salah bukan produk Anda ya. Yang salah adalah strategi pemasarannya. Karena ketika produk sudah diciptakan, ketika jasa sudah diciptakan menjadi sebuah produk, pasti setiap produk juga punya segmentasi tersendiri. Kalau misalnya gini, ambil contoh ya. Ambil contoh, siapa nih misalnya? Mbak Sofia misalnya. Mbak Sofia lagi jual make up ya misalnya ya. Jual eyeshadow, jual blush on misalnya, jual lip gloss, atau mungkin foundation misalnya. Anda tawarkan ke teman Anda, ya, ditawarkan ke Mbak Detriana misalnya. Mbak Detriana bilang, mahal. Ini satu paket berapa semuanya? Oh, satu paket ada 5 item misalnya, harganya 350.000 misalnya. Nah, bilangnya Mbak Detriana mahal. It's okay.
Mbak Detriana bukan segmentasi Anda, bukan target Anda. Anda perlu mencari target yang lain. Kalau misalnya Anda merasa itu mahal, ya berarti yang Anda tuju adalah orang yang punya kemampuan yang sama, atau mungkin punya level yang sama dengan produk yang Anda jual, misalnya seperti itu. Ini yang saya kira butuh pemahaman teman-teman. Kalau misalnya, katakanlah, ya, Anda jual gorengan yang harganya satu item tempe ya, tempe goreng, kita biasa mungkin beli di angkringan 500-an, atau mungkin 2003 misalnya, yang Anda jual satu tempe Rp3.000 misalnya. Buat sebagian orang 3.000 mahal, cuma gorengan kok harganya satu potong sampai 3.000. Nah, di situ Anda punya argumentasinya kan, kok 3.000 kenapa? Nah, 3.000 karena bahannya berkualitas, produknya berkualitas, mungkin tepung terigunya bagus, mungkin pakai topping dan sebagainya, atau mungkin pakai kemasan ya supaya orang lebih ngeh sama produk Anda misalnya. Ya udah, Anda cari ke segmentasi yang lain ya. Kayak misalnya saya sering lihat IG-nya Mbak Detriana ya. Tahunya Mbak Detriana itu kan 500 ya, Mbak. Satu Iya, potong Kak. ya. Satu apa? Betul. Satu potong 500 ya. Tapi saya pernah 500. pernah pernah lihat ya di salah satu mall di Jogja, jual tahu juga ya di mall ya, tapi satu potong sampai 2.500 Mbak. Satu potong ya. Itu kan Tahunya seperlimanya kan. 1.500. Ya, satu potong 2.500 di salah satu mall di Jogja. Ya. Kalau secara ukuran mungkin sedikit lebih besar ya daripada ukuran tahunya Mbak Detriana. Tapi dengan kondisi 2.500 itu kan sampai seperlimanya kan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu ya, kenapa bisa 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 semahal itu ya? Apakah, mohon maaf ya, apakah mungkin secara kualitas bahannya lebih bagus dari tahu yang 500-an, atau mungkin secara packagingnya, atau mungkin secara isinya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang kadang orang menganggap itu mahal, tapi ketika ya orang menganggap mahal karena dia nggak mampu ya, dia merasa bahwa dengan uang segitu bisa beli tahu 5 biji misalnya. Tapi ketika orang itu mungkin serasa secara keuangan mampu dan menganggap hal itu wajar ya karena tahunya enak, karena mungkin pakai packaging, mungkin pakai topping dan sebagainya, dia merasa harga segitu ya worth it mungkin ya. Jadi ya masing-masing orang punya segmentasinya sekali lagi. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung, ya Anda perlu meriset dulu mungkin produk yang Anda hasilkan seperti apa. Makanya tergantung tujuan Anda tadi, Anda mau mengikuti konsumen, kondisi konsumen yang ada, atau mau fokus ke produk Anda dulu. Karena sekali lagi, produk yang Anda jual, ya, itu harus mengetahui segmentasinya. Kalau misalnya kita sudah tahu segmentasinya, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang tepat. Kayak zaman sekarang ya, semuanya pakai Instagram, ya, apa-apa promo di Instagram. Padahal nggak semua produk efektif dipromosikan di Instagram. Dan yang perlu dicermati, tidak semua orang pakai Instagram, teman-teman. Yang pakai Instagram ya orang-orang dengan kriteria atau karakteristik tertentu. Ini yang perlu dipahami. Karena setiap orang punya jalurnya beda-beda. Ya. Apa misalnya, Mas Yohanes Agung misalnya, Anda pengen menjual pupuk kandang misalnya, ya dari kotoran kerbau. Efektif nggak promosi di Instagram? Saya kira nggak efektif. Karena segmentasinya bukan anak muda. Karena yang pakai Instagram kan sebagian besar anak muda, lagi milenial gitu ya, dan sebagainya lah. Kalau misalnya ada promosi di Instagram, mungkin nggak cocok. Ya siapa yang mau pupuk kandang gitu loh misalnya. Nah, ini yang perlu dipahami sama teman-teman ya. Oke, kemudian terkait dengan planning kita, teman-teman. Oke, ini mekanismenya kita ya di mata kuliah praktek wirausahaan. Jadi untuk UTS ya, untuk UTS nanti sistemnya tetap tes tertulis secara individu. Nah, hanya untuk UAS itu teman-teman hanya mengumpulkan laporan bisnis plan-nya saja
Jadi UTS tertulis, UAS tidak tertulis, hanya mengumpulkan laporan bisnis, tetapi nanti kita punya planning untuk presentasi ya. Jadi ini sistemnya hampir sama dengan mata kuliah rekrutmen, teman-teman. Ini kita presentasinya privat ya, nanti per kelompok 1 hari, nanti presentasi secara privat dengan saya. Jadi nanti yang bergabung di Zoom untuk presentasi itu hanya kelompok yang jatah maju saja. Nah, yang nggak jatah maju gimana? Nah, nanti yang nggak jatah maju, nanti kita berikan link videonya, teman-teman. Jadi misalnya kalau Mbak Detriana kelompok 1, ya udah, berarti kelompoknya Mbak Detriana saja. Ya, oke. Ini udah mau selesai, teman-teman. Mohon maaf ya, ini saya pakai yang gratisan, yang Zoom gratisan. Jadi kurang lebih seperti ini mekanismenya. Nanti kita agendakan setelah UTS ya untuk presentasi, dan harap teman-teman selalu update di grup. Nanti ada informasi-informasi terbaru, nanti akan saya share di grupnya. Jadi ya udah dicek di grupnya saja, ya seperti itu. Oke, itu aja mungkin saya kira teman-teman ya untuk Baik, Pak. arahan Thank you, kita Pak. ya. Nanti bisa disaksikan kembali ya untuk videonya. Iya, siap, Pak. Terima kasih buat teman-teman yang telah bergabung atensinya. Selamat bermalam minggu ya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa Terima kasih. pakai masker, bawa hand sanitizer ya.